Yorobunder, annyeonghaseyo. Hari ini aku bakal ngejelasin gimana cara untuk membuat kalimat lampau dalam bahasa Korea nih, Yorobun. Oke, untuk perubahan hurufnya itu pakai akhiran asoyo, osoyo, sama hesoyo. Di sini ada 3 bentuk, nanti bakal ada perbedaannya nih, Yorobun. Terus bentuk asoyo, osoyo, sama hesoyo ini hanya diletakkan pada kata kerja sama kata sifat aja. Ingat ya, kata kerja sama kata sifat aja. Oke, kita jelasin bentuk pertama yaitu asoyo. Asoyo ini hanya diletakkan pada kata kerja sama kata sifat yang akhirannya hanya vokal A sama vokal O aja. A sama O dia pakai akhiran asoyo. Oke, untuk contohnya kita ambil dari kata kerja kada yang artinya pergi. Kalau misalkan da-nya dihilangkan, dia kan akhirannya vokal A ya, Yorobun. Jadi dia pakai akhiran asoyo. Di sini, nah nanti kalian tulisnya bukan ga asoyo, tapi nanti tulisannya A-nya satu aja. Jadi gasoyo. Gasoyo. Berarti ini adalah bentuk lampau. Gasoyo, sudah pergi, kayak gitu. Oke, untuk contoh kedua kita ambil dari kata kerja bata yang artinya menerima. Ingat ya, Yorobun, da-nya itu dihilangkan dulu. Jadi dia cuma kesisa bat-nya aja. Gini kan ya. Ingat ya, Yorobun, yang dilihat itu cuma huruf vokalnya. Nah, di sini walaupun ada konsonan diget di bawah, tapi ingat yang di bawah itu cuma huruf vokalnya. Ini kan huruf vokal terakhirnya vokal A, jadi dia tetap pakai akhiran asoyo. Jadi bentuk lampaunya itu adalah badasoyo, badasoyo, badasoyo. Ingat yang dilihat cuma akhiran vokalnya. Oke, untuk contoh ketiga kita ambil dari kata kerja boda yang artinya melihat. Ingat da-nya dihilangkan, dia akhiran vokalnya vokal O, jadi pakai akhiran asoyo. Jadi basoyo, basoyo. Bentuk lampaunya basoyo, sudah melihat. Oke, jadi untuk asoyo ini hanya diletakkan pada kata kerja sama kata sifat yang akhirannya O sama vokal A aja. Kita lanjut ke bentuk yang kedua yaitu osoyo. Osoyo. Nah, Yorobun, kalau osoyo ini diletakkan pada kata kerja sama kata sifat di luar dari akhiran vokal A sama vokal O. Jadi selain vokal A sama vokal O, dia pakai osoyo semua nih, Yorobun. Oke, untuk contohnya kita ambil dari kata kerja ikta yang artinya membaca. Ingat, da-nya itu dihilangkan. Jadi dia cuma kesisa ini aja. Nah, ini walaupun ada rio sama giok di bawah, tapi ingat yang dilihat itu cuma huruf vokalnya aja. Di sini huruf vokalnya itu adalah vokal I. Jadi dia pakai akhiran osoyo. Jadi ilgosoyo. Ilgosoyo adalah bentuk lampau dari ikta adalah ilgosoyo. Ilgosoyo. Oke, untuk contoh selanjutnya kita ambil dari kata kerja masida yang artinya minum. Ingat ya, Yorobun, da-nya itu dihilangkan, dia kan cuma kesisa masih aja ya. Kalau masih, dia langsung bertemu dengan osoyo karena akhirannya itu selain vokal A sama vokal O. Nah, tapi Yorobun, di sini tuh ada perbedaan atau ada perubahan. Jadi kalau misalkan vokal I langsung bertemu dengan akhiran osoyo, si I ini akan berubah menjadi yos, Yorobun. Jadi bukan masih osoyo, tapi menjadi masosoyo. Masosoyo. Jadi kayak gini. Jadi bukan masih osoyo, tapi masosoyo. Jadi gabungan I sama osoyo itu menjadi yos. Masosoyo. Sudah minum. Terus kalian harus ingat si vokal I ini akan berubah ketika dia langsung bertemu dengan akhiran osoyonya. Tapi kalau misalkan dia gak langsung bertemu dengan osoyo, gak akan ada perubahan ya. Oke, untuk contoh ketiga kita ambil dari kata sifat ya. Dari kata sifat 슬프다. Nah, di sini akan ada perubahan nih, Yorobun. Jadi kalau misalkan kalian lihat bentuk kayak gini, ada e di bawah. Nah, ini e-nya itu akan hilang. Jadi yang hilang bukan cuma da-nya aja, tapi e-nya juga bakal hilang, Yorobun. Jadi dia cuma kesisa kayak gini. Nah, karena di sini akhirannya itu selain vokal A sama vokal O, dia pakai akhiran osoyo. Jadi 슬펐어요 untuk bentuk lampaunya. 슬프다 bentuk lampaunya 슬펐어요. 슬펐어요. Kayak gini. Berarti kalau ipuda, e-nya hilang, da-nya juga hilang. Di sini vokal terakhirnya itu vokal I. Jadi ipossoyo. Ipossoyo. Kayak gitu. Nah, tapi Yorobun, kalau misalkan ada kayak gini, ini bapuda, ini tetap si e sama da-nya itu hilang. Tapi di sini vokal terakhirnya itu adalah vokal A. Jadi dia pakai akhiran asoyo ya. Jadi bapassoyo. Bapassoyo. Karena akhirannya A. Tetap dilihat itu akhiran vokalnya.
Oke, sekarang bentuk ketiga yaitu 했어요. 했어요 ini hanya diubah ke dalam bentuk kata kerja yang akhirannya hada aja. Misalkan 공부하다, 공부했어요. 일하다, 일했어요. Kayak gitu ya, 여러분. Jadi kalau ada hada semua menjadi 했어요, 했어요.